Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun via online. Kepada yang terhormat Ibu Dosen Emma Huzaimah, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teks akademik dan non-akademik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Miftahuddin, yang kedua Siti Nisa Suganda, dan yang ketiga Dea Khairunisa Fitriyah. Baiklah, untuk penyaji, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teks akademik. Teks akademik juga disebut dengan teks ilmiah, yakni suatu bentuk tulisan yang diperoleh sesuai dengan keilmuannya dan didasari dengan pengamatan, peninjauan, dan penelitian. Teks akademik juga menggunakan metode sistematika dengan menggunakan bahasa yang santun, dan isinya pun dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teks akademik mempunyai ciri-ciri seperti sederhana, padat, objektif, dan logis. Di dalam KBBI, sederhana mempunyai makna tidak terbelit-belit, padat mempunyai makna padu, objektif mempunyai makna sesuai dengan kenyataannya, logis mempunyai makna sesuai dengan logika. Selain dari ciri-ciri tersebut, teks akademik juga mempunyai ciri-ciri lain seperti lugas, baku, faktual, dan abstrak. Tetapi ciri-ciri ini tidak bisa diyakini karena masih sulit untuk membedakan antara teks akademik dan non-akademik. Jadi yang lebih sering digunakan adalah ciri-ciri yang di atas tadi. Teks akademik juga disebut dengan teks tulis, dan teks non-akademik disebut dengan teks lisan. Namun yang dinamakan teks tulis bukan berarti teks yang dimediakan dengan tulisan. Begitu juga dengan teks lisan bukan berarti teks yang dimediakan dengan lisan. Contohnya saja, teks berita yang kita dengarkan di radio merupakan teks tulis, namun dimediakan dengan lisan. Adapun juga naskah drama dialog yang merupakan teks lisan namun dimediakan dengan tulisan. Peranan penting teks akademik bagi mahasiswa, dosen itu sangat penting karena mereka tidak bisa lepas dari teks akademik seperti penelitian, makalah, proposal, skripsi, dan lain-lain. Itu tidak bisa dijauhi oleh mahasiswa dan dosen. Jadi teks akademik itu peranannya sangat penting bagi mahasiswa dan dosen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahudin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teks non-akademik. Tadi sudah dijelaskan pengertian dari teks akademik. Memang teks akademik dan non-akademik itu berbeda. Teks akademik biasa disebut teks ilmiah, dan teks non-akademik biasa disebut teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Nah, kalau kita ingin tahu untuk membedakan keduanya, kita harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Karena perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik tidak seperti perbedaan antara hitam dan putih. Perbedaan dilihat dari sisi ciri-ciri yang dikandung oleh masing-masing teks tersebut. Teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, sedangkan teks non-akademik dengan teks lisan. Contoh teks lisan yaitu seperti halnya berita yang didengar melalui radio. Sedangkan teks tulis seperti halnya naskah drama dalam bentuk dialog. Teks yang tergolong ke dalam teks tulis yaitu misalnya seperti suatu artikel ilmiah, sedangkan teks lisan yakni seperti kata dua orang, yakni suatu dialog. Teks non-akademik atau karya non-ilmiah adalah karya yang dituliskan tidak berdasarkan informasi dan penalaran ilmiah. Nah, adapun ciri-ciri teks non-akademik, yang pertama adalah tema. Yang kedua persuasi, dan yang ketiga deskriptif. Apa yang dinamakan tema? Tema adalah pokok pemikiran, ide ataupun gagasan yang akan disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Yang kedua persuasi, yaitu suatu ajakan pada seseorang dengan memberi alasan-alasan atau prospek yang tujuannya adalah meyakinkan. Dan yang ketiga deskriptif, yaitu salah satu bentuk metode penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi. Nah, adapun jenis-jenis teks non-akademik yaitu drama, novel, dongeng, cerpen, dan roman. Itu adalah jenis-jenis teks non-akademik. Yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita garis bawahi, intinya ciri-ciri yang dapat membedakan teks akademik dan teks non-akademik yaitu tidak lain adalah ciri-ciri kata dalam susunan beserta makna yang dihasilkan kalimat dan wacana. Baiklah, itu adalah pengertian dari teks non-akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Nisa Suganda, saya akan menjelaskan tentang perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama, perbedaannya yaitu teks akademik sederhana dalam struktural, sedangkan teks non-akademik tidak sederhana dalam struktural atau rumit. Teks akademik padat informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, teks akademik banyak menggunakan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak banyak menggunakan nominalisasi. Teks akademik padat menggunakan kata-kata leksial, sedangkan teks non-akademik cenderung padat menggunakan kata-kata struktural.
Teks akademik cenderung banyak menggunakan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit menggunakan istilah teknis. Teks akademik bersifat monologis, sedangkan teks non-akademik bersifat dialogis. Teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak, sedangkan teks non-akademik bersifat lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomi. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor, sedangkan teks akademik cenderung menggunakan kalimat minor. Teks akademik biasanya menggunakan faktual, sedangkan non-akademik menggunakan fiksual. Teks akademik seharusnya tidak menggunakan tak gramatikal, sedangkan teks non-akademik sering mengambil kalimat tak gramatikal. Teks akademik memberikan tekanan kepada pokok persoalan, bukan kepada pelaku, sedangkan teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku, bukan kepada persoalan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.